Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadif dari 11 RPL 3. Saya akan mempresentasikan tentang mie gacoan. Latar belakang mie gacoan. Mie gacoan dihadirkan untuk menguasai peluang pasar mie pedas yang saat itu masih dikuasai oleh usaha kecil dengan standar pelayanan dan kebersihan yang belum konsisten. Dengan berada di bawah PT Pestapora Abadi, mie gacoan mengusung konsep manajemen modern seperti restoran fast food agar lebih profesional dan efisien di Kota Malang. Dipilih sebagai kota lokasi awal karena banyak mahasiswa sebagai target pasar melalui sistem dapur yang efisien, dan visi pendirinya mie gacoan bertujuan membuktikan bahwa merek lokal dapat berkembang secara profesional, bersaing hingga masuk ke pusat kota dan mal. Masalahnya yaitu A. Bagaimana sejarahnya mie gacoan tersebut? B. Jelaskan apa saja tabel mie gacoan. C. Bagaimana mengaplikasikan coding ke dalam PHP MyAdmin tersebut. Yang ketiga itu untuk mengetahui tentang sejarah mie gacoan. B. Untuk memahami tentang macam-macam tabel mie gacoan dan penjelasannya. C. Untuk memahami bagaimana mengaplikasikan coding ke PHP MyAdmin. Pembahasan sejarah mie gacoan. Mie gacoan didirikan oleh Anton Kurniawan pada 2016 di Malang di bawah PT Pestapora dengan konsep pedas murah untuk anak muda. Brand ini berkembang pesat hingga dengan cabang ratusan dan menu semakin beragam, serta melakukan penyesuaian nama menu demi memperoleh sertifikat halal dan memperluas pasar. Tabel penjelasan mie gacoan. 1. Menu. Tabel menu berfungsi sebagai tempat penyimpanan terpusat untuk semua informasi produk. 2. Tabel pelanggan. Tabel pelanggan berfungsi untuk menyimpan seluruh data customer yang melakukan pembelian atau pemesanan di mie gacoan. Yang ketiga itu tabel pesanan. Tabel atau barcode pesanan di meja mie gacoan berfungsi untuk mempercepat proses pemesanan secara mandiri, self-service, dan efisien. Yang keempat adalah detail pesanan. Mie gacoan memiliki tabel detail pesanan yang diakses lewat QR code self-service untuk mempercepat proses pemesanan, mempermudah pelanggan untuk menjaga akurasi pesanan saat antrean panjang. Yang kelima adalah tabel kasir. Tabel kasir sama dengan tutup kurung buka kurung. Station kasir di mie gacoan memiliki fungsi krusial dalam operasional harian yang sibuk, terutama untuk mengelola antrean panjang dan memproses transaksi dengan cepat. Yang keenam adalah tabel pembayaran. Tabel pembayaran di mie gacoan yang umumnya berupa QR code yang ditempel di meja dan di area kasir memiliki fungsi untuk mempercepat dan mempermudah proses transaksi balik bagi pelanggan maupun operasional restoran. Yang ketujuh, tabel cabang. Berfungsi untuk mencatat penyimpanan dan mengelola rinci transaksi keuangan yang terjadi di unit usaha ataupun cabang tertentu. Yang ketiga itu tabel mie gacoan. Nama, ID menu, tipe dan ukuran IN 50, keterangan primary key. Yang kedua itu nama menu, varchar 100, harga IN 30, jumlah IN 30. Nama ID pelanggan IN 50, primary key, keterangan. Yang kedua, nama pelanggan, tipe dan ukurannya varchar 100. Yang ketiga, nomor HP,
keterangannya IN 30. ID pesanan, tipe dan ukuran IN 30, keterangan primary key. Yang kedua, ID pelanggan IN 17, tanggal pesanan, date, total harga IN 20, status pesanan varchar 20, ID detail IN 18, keterangan primary key. ID pesanan IN 17, ID menu IN 21, jumlah IN 20, subtotal IN 30. Nama ID kasir, tipe dan ukuran IN 18, nama kasir, tipe dan ukuran varchar IN 18, keterangan primary key. Nama ID pembayaran, tipe ukuran IN 18, keterangan primary key. Yang kedua itu ID pesanan, tipe dan ukuran IN 17, metode pembayaran, tipe dan ukuran varchar 21, tanggal pembayaran, tipe dan ukuran date 20, metode jumlah pembayaran IN 30. Kota cabang, tipe dan ukuran varchar 18, ID cabang, tipe dan ukuran IN 17, nama cabang varchar 21, alamat cabang varchar 20. Pengaplikasian coding. Yang pertama, database. Create database migacuan, titik koma. Yang kedua, tabel menu. Create table, table menu, ID menu IN 50, not null, nama menu varchar 100, not null, harga IN 30, not null, jumlah IN 30, not null, primary key. ID menu. Yang ketiga, tabel pelanggan. Create table pelanggan. Yang pertama, ID pelanggan IN 25. Yang kedua, nama pelanggan varchar 125, not null. Yang ketiga, nomor HP IN 26, not null, primary key. ID pelanggan. Yang keempat, detail pesanan. Create table detail pesanan. ID detail IN 34, not null. ID pesanan IN 45, not null. ID menu IN 22, not null. Jumlah IN 26, not null. Subtotal IN 24, not null. Primary key. ID detail. Yang kelima, tabel kasir. Create table kasir IN 67, not null. Nama kasir varchar 123, not null, primary key. ID kasir. Tabel pembayaran. Create table pembayaran. ID pembayaran IN 32, not null.
ID pesanan IN 24 not 0. Metode pembayaran voucher 31 not 0. Tanggal pembayaran date not 0. Jumlah pembayaran IN 54 not 0. Primary key ID pembayaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.